Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan media, jumpa lagi dengan saya Agus Arianto dalam kegiatan virtual press conference yang digelar oleh infobrand.id dalam ajang Brand Choice Award 2022 untuk fase yang keempat. Sebelum memasuki kegiatan, izinkan saya menyapa penyelenggara sekaligus narasumber yang hadir pada press conference siang hari ini. Yang pertama ada Ibu Susilowati Ningsih selaku CEO infobrand.id. Berikutnya ada Pak Tri Raharjo selaku CEO Trust & Co Indonesia. Kemudian ada Ibu Fanya Gotama selaku Chief Operating Officer Semar Nusantara, salah satu perwakilan peraih Brand Choice Award 2022. Rekan-rekan media, saya ucapkan selamat datang kepada perwakilan dari Suara Merdeka, Pojok 1, FIFA.co.id, Herstory, Media Indonesia, Jawa Pos, Warta Kota, Tribun News, JPNN, Industri.co.id, serta media partner yang telah bekerja sama dengan kami, ada Suara Pemerintah.id, Lampung Media Online, Warta Tasik, Sinar Jambi, Klik Samarinda, Lintas Aceh, Radar News, Padek.Jawa Pos, Sulteng Terkini, Bengkulu Interaktif, serta Barakata.id. Baiklah, rekan-rekan media, untuk diketahui, Infobrand sebagai number one brand media di Indonesia bekerja sama dengan Trust & Co Indonesia sebagai perusahaan riset yang fokus pada penelitian dan perkembangan brand di Indonesia, tidak pernah berhenti mengamati perkembangan brand di Indonesia. Untuk diketahui, Brand Choice Award 2022 itu merupakan sebuah penghargaan bergengsi di Indonesia yang telah sukses membangun popularitas serta meningkatkan aktivitas brandnya melalui media digital atau internet sehingga unggul dan populer dibandingkan dengan brand-brand yang lain. Tentunya untuk menentukan para pemenang sekaligus peraih penghargaan Brand Choice Award 2022 pada fase keempat ini telah dilakukan serangkaian proses penilaian. Untuk mengetahui seperti apa proses penilaiannya, langsung saja saya undang Bapak Tri Raharjo selaku CEO Trust & Co Indonesia selaku penyelenggara riset. Langsung saja saya undang beliau Bapak Tri Raharjo untuk menyampaikan pemaparannya. Selamat siang Pak Tri Raharjo. Selamat siang Mas Agus, selamat siang rekan-rekan media. Rekan-rekan media yang saya banggakan dan saya hormati, dan juga selamat siang untuk Ibu Fanya Gautama dari Semar Nusantara gitu ya. Nah, pada kesempatan siang hari ini saya akan paparkan mengenai metode penilaian bagaimana Brand Choice Award kami lakukan penilaian. Nah, Brand Choice Award ini kami selenggarakan Bapak Ibu, ini merupakan sebuah kegiatan yang untuk ke-9 kalinya kami adakan. Di tahun ini masuki kegiatan yang ke-4 kali. Nah, Brand Choice Award ini adalah sebuah penghargaan yang kami dedikasikan kepada brand-brand Indonesia, baik brand nasional atau internasional, yang telah berhasil membangun brand dan juga menjadi brand pilihan konsumen masyarakat Indonesia berdasarkan 3 aspek penilaian, Bapak Ibu. Yang pertama adalah digital brand awareness aspek, yang kedua adalah digital consumer choice, dan juga digital consumer review dan juga rating aspek. Berdasarkan 3 aspek penilaian inilah kami mengukur dan juga menilai dan juga menentukan siapa saja yang layak mendapatkan penghargaan Brand Choice Award pada sore hari nanti, tepat di jam 15 hingga 17 kami akan memberikan penghargaan kepada brand-brand terbaik di Indonesia. Nah, adapun tujuan dari kegiatan ini, rekan-rekan media dan juga Bapak Ibu sekalian, yang pertama kami ingin memberikan apresiasi kepada brand-brand di Indonesia yang telah berhasil menjadi brand pilihan konsumen, terutama di ranah digital gitu ya. Yang kedua adalah kami ingin Brand Choice Award ini diharapkan dapat menambah kepercayaan dari konsumen dan calon konsumen yang tentunya ketika mereka ingin melakukan sebuah transaksi pembelian terhadap sebuah produk, kita harapkan melalui penghargaan ini konsumen akan lebih percaya dan juga calon konsumen akan lebih percaya terhadap brand peraih penghargaan Brand Choice Award pada sore hari ini. Nah, yang ketiga adalah kami berharap penghargaan ini juga dapat mendorong perusahaan-perusahaan dan juga brand
di seluruh Indonesia untuk memanfaatkan channel digital sebagai salah satu channel transaksi mereka atau channel penjualan dari produk atau jasa mereka. Nah, adapun metode penilaian yang kami lakukan, rekan-rekan media, ada 3 aspek penilaian yang kami ukur. Yang pertama adalah digital brand awareness aspek, yang kedua adalah digital consumer choice aspek, dan ketiga adalah digital consumer review dan juga rating. Nah, kami melakukan pengukuran dari bulan Maret hingga bulan Mei tahun 2022 terhadap 162 kategori produk, lebih dari 1.000 brand yang kami lakukan proses riset gitu ya, mengacu 3 aspek penilaian yang tadi saya sudah ungkapkan gitu ya. Nah, yang pertama adalah digital brand awareness. Kami mengukur banyaknya ulasan dan juga pencarian terhadap sebuah brand di kategori tertentu gitu ya. Pengguna internet yang mengacu kepada data mesin pencari. Yang kedua adalah digital consumer choice aspect. Kami mengukur berdasarkan banyaknya transaksi penjualan di masing-masing kategori produk atau jasa di official store di Indonesia. Yang ketiga adalah digital consumer review dan juga rating aspek. Kami melakukan pengukuran di sini berapa banyak ulasan dan juga penilaian konsumen secara langsung yang sudah melakukan transaksi di marketplace yang mereka melakukan penjualan di sana. Sehingga berdasarkan 3 aspek penilaian inilah kami mengukur penghargaan Brand Choice Award pada tahun ini. Adapun tahapan proses riset yang kami lakukan, rekan-rekan media, yang pertama kami menentukan kategori produk. Jadi ada 162 kategori produk atau jasa yang kami lakukan pengukuran untuk fase yang keempat ini. Yang kedua adalah ketika kami sudah menentukan kategori produk yang kami akan ukur adalah, yang kedua adalah kami mengelompokkan data-data brand yang ada di dalam kategori tersebut. Jadi siapa saja pemain di dalam kategori tersebut. Yang ketiga adalah kami mengumpulkan data berdasarkan 3 aspek penilaian, baik secara digital brand awareness, secara transaksi, secara ulasan, dan juga rating. Terhadap 3 aspek inilah kami melakukan pengumpulan data. Setelah data kami berhasil kami kumpulkan, kami melakukan input data dari masing-masing brandnya di setiap kategorinya. Baru kami melakukan pengukuran terhadap indeks dan juga kami melakukan quality control terhadap hasil riset yang kami lakukan. Nah, poin ke-6 kami melakukan pengumuman terhadap brand-brand yang berhak mendapatkan Brand Choice Award pada tahun ini, tahun 2022. Dan juga kami mengirimkan surat secara resmi kepada perusahaan atau brand yang telah meraih penghargaan Brand Choice Award pada tahun ini. Nah, adapun kriteria pemenang yang kami tetapkan adalah satu, brand achiever memiliki official store di marketplace. Yang kedua adalah brand achiever meraih angka final score minimal 10 poin atau 10% atau lebih di kategori produknya. Yang ketiga adalah brand achiever berada di 3 posisi teratas di kategorinya. Jadi di dalam satu kategori memungkinkan ada 3 pemenang dan juga maksimal adalah 3 pemenang di kategori tersebut. Nah, jika hanya ada 3 pemain di kategori tersebut, hanya peringkat pertama yang berhak mendapatkan Brand Choice Award pada tahun ini, tahun 2022. Nah, adapun data yang berhasil kami kumpulkan di fase keempat ini gitu ya, ada 15 kategori yang tingkat penjualan dan ulasan terbanyak. Pertama adalah kategori masker dengan tipe KN95, yang kedua adalah pulpen, yang ketiga deodoran roll-on untuk wanita gitu ya, keempat pengharum ruangan, kelima adalah masker dakbil. Nah, masing-masing transaksi dari 1,4 juta, 1,1 juta, 944.657 produk yang terjual melalui marketplace hingga kategori jam tangan digital pria. Jadi ini adalah 15 kategori dengan transaksi dan juga review terbanyak gitu ya, berdasarkan data yang kami berhasil kumpulkan untuk fase yang keempat dari 162 kategori produk atau jasa. Nah, yang menarik adalah dari fase keempat ini secara akumulasi transaksi. Jadi secara akumulasi transaksi mencapai 17,2 juta
produk terjual gitu ya, dengan total review mencapai 9,82 juta review dari konsumen secara langsung melakukan review terhadap produk yang mereka sudah beli gitu ya. Yang ketiga adalah average ratingnya menarik dengan 4,85 dari skala 5. Artinya bahwa tingkat kepuasan konsumen yang telah berbelanja secara online gitu ya, kalau dari bintang 1 sampai bintang 5 ini mendekati bintang 5, artinya sangat memuaskan gitu ya. Ini dengan torehan average rating mencapai 4,85 secara rata-rata secara keseluruhan. Saya kira dari saya untuk awalan gitu ya, kita sudahi gitu ya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian dan juga rekan-rekan media. Terima kasih. Baiklah, rekan media, demikian tadi penjelasan mengenai proses penilaian untuk menentukan para pemenang Brain Choice Award 2022. Semoga penjelasan tadi dapat memberikan informasi kepada rekan-rekan media. Namun perlu saya sampaikan juga, nantinya akan kami berikan kesempatan kepada rekan-rekan media untuk bertanya lebih lanjut kepada Pak Tri Raharjo mengenai proses penilaian tadi. Namun sebelum memasuki sesi tanya jawab, seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa dalam kesempatan press conference yang kali ini kita telah kehadiran salah satu achiever, yaitu dari Semar Nusantara. Yang dalam kesempatan kali ini akan diwakili langsung oleh Ibu Fanya Gotama selaku Chief Operating Officer Semar Nusantara. Perlu saya sampaikan sedikit bahwa Semar Nusantara berhasil menyabet penghargaan Brain Choice Award 2022 untuk kategori cincin emas, gelang emas, kalung emas, dan anting emas. Dari proses penilaian yang dilakukan oleh Trust & Co Indonesia, terbukti di 2 marketplace teratas, produk-produk dari Semar Nusantara ini telah terjual puluhan ribu transaksi gitu ya, serta mendapatkan belasan ribu review dengan rating 4,9. Untuk diketahui, Semar Nusantara sendiri merupakan brand toko emas dan perhiasan yang telah dikenal luas masyarakat sejak tahun 1969 atau telah berdiri selama 50 tahun lebih gitu ya. Toko offline-nya tersebar di beberapa kota, terutama di Jawa Tengah, itu seperti di Klaten, Solo, Jogja, Tegal, Semarang, dan beberapa kota lainnya gitu ya. Namun dalam beberapa tahun terakhir, Semar Nusantara juga merambah toko digital gitu ya, terutama di marketplace. Nah, untuk mengetahui mengenai apa yang melatar belakangi Semar Nusantara akhirnya hadir di marketplace, langsung saja kita akan berbincang-bincang dengan Ibu Fanya Gotama selaku perwakilan dari Semar Nusantara. Oke, langsung saja saya ucapkan, saya sambut untuk hadir Ibu Fanya Gotama. Selamat siang, Ibu. Ya, selamat siang, Ya. Pak. Ya, saya Agus, Bu. Ya, selamat siang, Pak Ayus ya. Ya, oke Bu. Ini dalam kesempatan press conference ini telah hadir rekan-rekan media dari media nasional dan media daerah. Tentunya rekan-rekan media ingin mengetahui nih, mengapa ini Semar Nusantara yang dulunya sudah dikenal luas masyarakat itu ya. Toko-tokonya, toko-toko offline-nya sudah ada di beberapa daerah. Terus kemudian ini Semar Nusantara juga hadir di marketplace gitu Bu. Dan akhirnya menjadi produk-produknya menjadi pilihan masyarakat tidak hanya di ranah offline tapi juga ranah digital seperti itu. Oke, untuk mengawali bincang-bincang pada siang hari ini, barangkali saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan yang kemarin barangkali juga sudah disampaikan oleh tim Info Brand. Ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, Bu. Jadi yang pertama, kita tahu Semar Nusantara telah dikenal selama puluhan tahun gitu Bu ya, 50 tahun lebih, di mana toko offline-nya sangat dikenal luas oleh masyarakat, gitu kan. Namun sejak kehadiran marketplace mulai meramaikan aktivitas belanja online, Semar Nusantara juga hadir di sejumlah marketplace. Bisa dijelaskan Bu, apa yang melatar belakangi dan apa tujuan hadirnya Semar Nusantara di ranah digital itu Bu? Silakan Ibu. Ya,
Untuk menjawab pertanyaan tersebut, tentu saja ya di era internet, maksudnya semua orang itu mereka ingin kemudahan, kecepatan dalam bertransaksi, dimudahkan. Mungkin ada orang beberapa yang kehidupannya itu sibuk sehingga semuanya dilakukan by phone gitu ya, semua membeli dari online. Nah, disitulah kita melihat bahwa ini adalah satu peluang gitu ya, ditambah dengan adanya pandemi COVID yang membuat orang itu tidak mau, mungkin enggan ya untuk datang ke toko offline seperti itu ya, untuk bertatap muka dengan orang langsung. Nah, sehingga disitulah kita memulai membuka pandangan bahwa kita akan menjual model-model perhiasan kita yang terpilih itu di marketplace untuk mudah diakses kepada semua orang di seluruh Indonesia. Juga banyak sekali dari dulu kita mendengar bahwa pelanggan itu ada yang mungkin berpindah tempat di tempat yang lebih jauh, yang mungkin belum ada toko kita offline. Mereka itu selalu bilang, kenapa sih nggak buka di sana? Kenapa sih nggak buka di sana? Saya sudah langganan di sinilah. Sehingga dengan toko online ini, saya kira pelanggan-pelanggan kita yang berada di mana saja ataupun masyarakat Indonesia yang lain yang belum mengenal kita itu bisa mudah mengakses dan lebih mengenal tentang brand kita. Kira-kira seperti itu. Ya, baik. Terima kasih atas penjelasannya Ibu Fanya. Tentunya rekan-rekan media juga penasaran gitu ya. Ibu tadi juga menyinggung bahwa dalam 2 tahun terakhir ini, bahkan 2 tahun lebih, kita dihadapkan pada pandemi gitu ya. Sehingga masyarakat aktivitasnya lebih banyak ke digital, belanja digital seperti itu. Kalau boleh diceritakan, diungkapkan Bu, kapan pertama kali Semar Nusantara ini hadir di marketplace, Bu? Dan kalau boleh disebutkan di marketplace apa saja gitu. Kalau menurut hasil riset yang saya baca dari Trust & Co Indonesia dan Infobrand itu hadir di Tokopedia dan Shopee gitu ya. Barangkali bisa disebutkan, Bu, di mana saja? Ya, kita mulai di dalam memasuki era penjualan online itu mungkin dimulai kira-kira dari 3 tahun lalu ya, kita berjualan di marketplace seperti Tokopedia dan Shopee. Kalau saat ini kita sudah tersedia di marketplace yang lain seperti Lazada, JD.ID, juga ada TikTok Shop, Bukalapak, itu di sana kita semua tersedia gitu. Kalau dulu pada awalnya kita itu memulai itu dari penjualan dari Instagram. Ya, tapi seperti yang kita ketahui Instagram itu kan ada beberapa hal ya yang tidak mudah dilakukan transaksi oleh customer. Untuk keamanan dan kenyamanan, saya kira marketplace itu tempat yang bagus untuk menjembatani gitu ya, untuk penjualan perhiasan, terutama yang istilahnya kita membutuhkan safety ya dalam pengirimannya, juga membutuhkan garansi. Di sana di marketplace itu semua saat ini tersedia fasilitas tersebut. Iya, baik. Terima kasih Ibu Fanya. Ibu Fanya tadi juga menyinggung awalnya berjualan di Instagram gitu ya. Terus terang saya juga mengikuti Instagram Semar Nusantara. Sepertinya rutin tuh setiap sore melakukan penjualan di live streaming gitu ya Bu ya, live streaming Instagram gitu. Barangkali ada platform digital yang lain Bu, selain Instagram atau media sosial dan marketplace itu tadi, penjualan digitalnya dilakukan di mana lagi sih Bu? Kita sedang juga untuk mendevelop untuk khusus website kita yang bisa diakses, yang nanti akan kita launchingkan. Itu saya kira akan memberikan banyak manfaat buat masyarakat yang ingin mengakses kita. Di situ ada fasilitas-fasilitas yang lain yang nanti akan kita launching, mudah-mudahan bisa untuk di tahun ini seperti itu. Untuk lebih memfasilitasi masyarakat dalam menjangkau toko kita dimanapun mereka berada, dan juga di situ ada garansi keamanan. Biasanya mereka itu concern kalau membeli perhiasan emas itu adalah keamanannya. Bagaimana kalau mau menjual kembali? Nah, di sana itu kita akan memberikan fasilitas yang lebih di situ. Juga saat ini pun sebenarnya dimanapun masyarakat itu membeli produk dari Semar Nusantara di marketplace manapun, baik itu mungkin dari Instagram live streaming ataupun dari marketplace, mereka itu sudah ada suatu keamanan bagaimana mereka
bisa untuk kapan saja gitu ya. Kalau ingin menjual, mengembalikan, atau mungkin garansi, ingin menukarkan barangnya, itu bisa dilakukan dengan mudah dan kita akan sudah sediakan bagaimana caranya sehingga masyarakat itu di dalam setiap pengiriman kita sudah ada cara-cara ketentuannya yang mereka mudah untuk mengikutinya sehingga masyarakat dalam bertransaksi online itu juga merasa nyaman seperti itu. Tidak ada rasa nanti di mana sih saya kalau kalau ada kerusakan, saya mau pergi kemana, di mana mencari tokonya, itu semua sudah tersedia. Ataupun ingin menjual kapanpun, ya itu uang akan segera ditransfer dimanapun Anda berada, seperti itu. Oke, terima kasih Ibu. Menarik sekali Ibu. Baru saja ingin saya tanyakan gitu ya. Barangkali kalau ngomongin brand Semar Nusantara ini masyarakat sudah tidak meragukan lagi gitu ya mengenai kualitasnya, mengenai model-modelnya gitu kan. Tapi yang membuat saya penasaran itu adalah ketika membeli online itu bagaimana ketika masyarakat ingin menjual kembali atau menukarkan produknya gitu ya. Namun di sini ternyata Semar Nusantara juga sudah menyiapkan sistem itu dan melayaninya gitu Bu ya. Iya, ya karena memang kita berdasarkan keinginan masyarakat gitu ya Mas, bahwa memang produk emas itu kan berbeda dengan produk yang lain, bahwa emas itu mengandung nilai investasi yang tidak bisa kita tinggalkan. Tetapi di zaman yang modern ini banyak kita temukan dengan brand-brand lain atau produk-produk yang memang itu emas, tetapi cara penjualannya itu tidak ada nilai investasinya. Sehingga masyarakat itu mungkin banyak yang mengeluhkan, kenapa kok saya itu mengalami banyak sekali kerugian. Nah, di sini Semar Nusantara itu berusaha ya untuk memberikan harga yang transparan, yang jujur, sehingga kita juga memikirkan supaya masyarakat itu bisa mendapatkan nilai investasi dari emas tersebut gitu. Tidak hanya emas sebagai aksesoris, tidak hanya emas sebagai fashion, tapi ada nilai investasi dari emas tersebut yang kita hargain seperti itu. Sehingga masyarakat bisa merasakan bagaimana kita itu berinvest sambil menggunakan perhiasan emas tersebut dapat digunakan sebagai mempercantik diri, juga bisa untuk tetap ada unsur investasinya, seperti itu. Iya, oke, baik, terima kasih Bu Fanya. Pertanyaan berikutnya Bu, barangkali ini berkaitan dengan bisnis Semar Nusantara gitu ya. Tentunya penjualan secara digital ini adalah untuk selain untuk melayani masyarakat, tentu juga untuk meningkatkan penjualan dari Semar Nusantara gitu Bu ya. Nah, kalau boleh tahu Bu, bagaimana kontribusi penjualan secara digitalnya dibandingkan dengan penjualan offline yang Semar Nusantara sudah berpengalaman selama puluhan tahun gitu ya. Sementara yang digital ini kan baru berjalan 3 tahun. Pertanyaan saya adalah bagaimana kontribusinya Bu untuk penjualan online ini Bu? Kita sangat bersyukur ya bahwa ternyata respon masyarakat itu sangat disambut dengan baik ya, di mana kehadiran kita di marketplace itu ya, kita bisa mendapatkan market yang baru, market-market terutama mungkin untuk anak-anak muda yang banyak menggunakan digital, juga market-market yang selama ini belum pernah kita jangkau ya. Apalagi dengan adanya pandemi COVID tersebut, penjualan digital ini itu sangat membantu kita di saat seperti yang kita tahu di semua lini bisnis itu offline itu mengalami adanya penurunan karena pandemi COVID. Di online inilah ternyata kita melihat adanya growth gitu ya, adanya opportunity bahwa itu ada perkembangan yang sangat luar biasa di mana antusiasme masyarakat itu mereka dapat bertransaksi menggunakan platform-platform online itu. Itu saya kira sangat membantu kita sekali di era yang istilahnya COVID itu ya, itu online itu menjadi istilahnya penyelamat ya, suatu harapan di mana di situ kita bisa melihat sales yang growing gitu ya. Kalau di offline mungkin orang banyak mengeluhkan, aduh kenapa nggak ada pengunjung, bahkan orang ingin bertatap muka saja mungkin kan takut, ya kan, mungkin menghindari kerumunan. Lah di sanalah sebagai pengusaha mungkin di situ perkembangan online ini adalah suatu berkat yang luar biasa yang kita bisa melihat growth-nya gitu.
Baik, terima kasih Ibu Fanya. Rekan-rekan media, demikian tadi sudah kita dengarkan bincang-bincang kita dengan Ibu Fanya gitu ya, selaku COO Semar Nusantara. Namun sebelum saya lempar ke rekan-rekan media, barangkali ada pertanyaan, saya akan bertanya kepada Pak Tri Raharjo selaku penyelenggara atau pelaksana riset Brand Choice Award 2022. Pak Tri Raharjo, tadi sudah kita dengarkan sama-sama mengenai penjelasan dari Ibu Fanya gitu ya, bagaimana Semar Nusantara hadir di ranah digital sehingga selain untuk memenuhi permintaan masyarakat juga bagaimana Semar Nusantara ini produknya menjadi pilihan masyarakat di ranah digital. Bagaimana kalau menurut Bapak yang telah dilakukan oleh Semar Nusantara ini tadi, Pak? Oke, kalau saya lihat tadi paparan dari Bu Fanya sangat menarik ya, terlebih membangun aktivitas digital mulai 3 tahun lalu dengan berbagai kegiatan yang dilakukan. Tadi mulai kalau saya lihat pertama adalah tujuannya adalah satu kemudahan transaksi. Betul, saya kira dengan hadirnya di berbagai marketplace tentunya buat konsumen akan semakin memudahkan untuk mengakses suatu produk atau jasa yang Semar Nusantara jual. Itu adalah kemudahan. Terlebih mereka yang tidak berada di titik-titik lokasi atau outlet dari Semar Nusantara. Tentunya ini menjadi satu hal yang menarik dan juga kemudahan buat konsumen. Dengan melakukan membuka channel melalui marketplace ini menjadi satu kemudahan transaksi. Yang kedua adalah kemudahan buat konsumen yang jaraknya jauh dari outlet-outlet dari Semar Nusantara. Yang ketiga saya lihat memang tren ini juga ketika terdampak dari pandemi sendiri gitu ya, situasi Indonesia yang mengalami perubahan, Semar Nusantara adaptif terhadap perubahan perilaku konsumen sehingga antisipasinya jauh sebelum pandemi terjadi karena ini sudah dilakukan 3 tahun lalu. Saya kira suatu langkah yang tepat gitu ya. Terlebih tadi kita juga mendengarkan dari sisi transaksi mengalami pertumbuhan. Nah, tidak hanya di situ tapi juga Semar Nusantara saya lihat tadi juga menyampaikan bahwa sudah memanfaatkan media sosial. Nah, media sosial yang digunakan salah satunya adalah Instagram. Kita tahu bahwa pengguna Instagram ini kebanyakan adalah di kaum hawa gitu ya. Terlebih pasar dari Semar Nusantara terbanyak di sana saya kira. Saya kira suatu langkah yang tepat untuk mempublikasikan, untuk memposting berbagai produk dan layanan maupun edukasi mengenai produk yang dijual melalui melalui Instagram ini sebagai salah satu langkah yang tepat. Kenapa? Karena kita sebagai konsumen biasanya mencari informasi lebih real gitu ya. Kalau kita ingin mencari cincin, mencari kalung atau mencari gelang atau mencari perhiasan yang lain gitu ya, tentunya kita akan bandingkan satu brand dengan brand yang lain. Salah satu tempat untuk mendapatkan informasi yang sangat komprehensif adalah melalui sosial media dari prinsipal atau pihak brand yang memposting berbagai produk dan layanan yang mereka lakukan penjualan. Nah, yang menarik adalah tidak hanya sampai di sana tapi juga sudah menyiapkan platform. Kenapa? Karena salah satu hal yang sudah mulai disiapkan adalah official website yang nanti akan memudahkan konsumen untuk melihat berbagai produk dan layanannya, dan tidak hanya di situ tapi juga kemudahan-kemudahan fasilitas konsumen yang lain termasuk jual dan beli dari perhiasan yang sudah mereka beli. Tadi juga sudah disampaikan oleh Mas Agus. Saya kira ke depan memang official website ini tidak hanya sebagai berfungsi sebagai informasi satu arah tapi juga informasi yang bisa mendapatkan feedback secara langsung dari konsumen, dan juga kita bisa juga berfungsi sebagai alat untuk transaksi di sana. Saya kira ke depan hal itu sangat penting gitu ya. Nah, kalau kita lihat penjualan dari produk-produk yang berbasis perhiasan ini memang memang sangat menarik ya di marketplace. Contoh kalau berdasarkan data yang kita dapatkan gitu ya, untuk kategori
cincin emas saja gitu ya dari brand-brand yang ada di menjual melalui marketplace itu mencapai 47 ribuan gitu. Jadi 47 ribu lebih gitu ya transaksi terjadi. Artinya apa? Kepercayaan konsumen terhadap marketplace tinggi. Yang kedua, kepercayaan konsumen terhadap brand-brand yang menjual produk mereka melalui marketplace ini juga terjadi dengan juga dengan skor rating yang average di angka 4,85. Saya kira ini suatu bentuk kepercayaan konsumen dalam memilih produknya melalui berbagai marketplace gitu ya. Kalau saya lihat juga di kategori kalung emas gitu ya, dari brand-brand yang menjual di sana, tidak hanya Semar Nusantara gitu ya, ada 37 ribu transaksi di sana gitu ya lebih, dan juga untuk kategori gelang emas ada lebih dari 25 ribu transaksi, dan juga untuk kategori anting emas mencapai 21 ribu lebih transaksi. Ini menarik ya rekan-rekan media, artinya bahwa kepercayaan konsumen dalam berbelanja secara daring atau secara online ini dibuktikan dengan transaksi-transaksi yang terjadi melalui berbagai channel penjualan khususnya di marketplace. Nah, tadi kalau saya melihat juga ada satu hal yang positif ya, artinya bahwa apa sih yang menjadi keraguan dari konsumen, tentunya adalah satu adalah apakah ketika mereka sudah membeli produknya sampai atau tidak gitu ya. Nah, ini terjawab dengan adanya garansi, dengan adanya pengiriman yang semakin profesional gitu ya. Dan juga ketika mereka transaksi melalui marketplace ini mereka lebih safe ya, lebih nyaman. Nah, untuk sosial media saya kira memang sebagai langkah untuk melakukan engagement, membangun awareness, membangun relation dengan konsumen dan target dari konsumen yang kita bidik gitu. Itu Mas Agus. Baik, terima kasih atas penjelasannya Pak Tri Raharjo. Rekan-rekan media, demikian tadi sudah kita dengarkan penjelasan dari Semar Nusantara, dan sudah kita dengarkan juga tanggapan gitu ya dari Bapak Tri Raharjo. Langsung saja memasuki sesi berikutnya adalah sesi Q&A dengan rekan-rekan media. Masih saya tunggu untuk pertanyaan-pertanyaannya. Di sini sudah ada masuk satu pertanyaan dari Bapak Kormen industri.co.id. Ada 3 pertanyaan, pertanyaannya ditujukan kepada Trust & Co atau ke Pak Tri Raharjo. Saya bacakan pertanyaan pertama. Sebagai perusahaan consulting yang fokus pada penilaian dan perkembangan brand di Indonesia, bagaimana pengamatan Trust & Co soal brand-brand yang terpilih antara brand-brand lama dan brand-brand baru? Barangkali satu pertanyaan dulu Pak Tri Raharjo. Oke, kalau melihat tingkat keterpilihan apakah brand-brand lama atau brand-brand baru yang ada di dalam data yang kami kumpulkan gitu ya. Kalau melihat memang kalau brand-brand lama itu ketika mereka aktif gitu ya, melakukan akselerasi digital branding dan digital marketing mereka di ranah online, tentunya berpotensi lebih besar mendapatkan feedback dari konsumen mereka. Kemudahan keterpilihan itu akan semakin tinggi. Kenapa? Karena tingkat brand awareness mereka sudah tinggi. Yang kedua adalah mereka konsumen sudah terbiasa melakukan transaksi dengan brand-brand tersebut di ranah offline gitu ya. Nah, ketika di ranah online mereka juga siapkan channel penjualan mereka, tentunya mereka tidak ragu lagi untuk melakukan transaksi di ranah online. Itu menjadi suatu kekuatan dari brand-brand yang sudah established lebih dulu. Nah, ini terbukti dari Semar Nusantara gitu ya, sebagai brand yang established berpuluh-puluh tahun di Indonesia. Tentunya ketika mereka membuka channel melalui marketplace, tentunya animo dari masyarakat pun akan lebih cepat merespon dan juga lebih percaya, lebih tinggi karena memang secara toko fisiknya mereka tersedia. Yang kedua adalah tentunya mereka sudah terbiasa transaksi, itu juga salah satu faktor. Yang ketiga adalah secara awareness dan juga reputasi dari brand maupun produk yang dijual itu sudah terbukti. Ini menjadi satu kekuatan dari brand-brand yang sudah established. Nah, ketika mereka masuk ke ranah digital, tentunya mereka lebih punya potensi lebih besar dibanding dengan brand-brand pendatang baru. Nah, namun tidak menutup kemungkinan brand-brand pendatang baru juga bisa
bisa ambil market gitu ya. Nah, kalau saya lihat memang beberapa brand pendatang baru ketika mereka melakukan sebuah inovasi yang tidak dilakukan oleh para pemain yang sudah established gitu ya, dan juga inovasi itu sangat dibutuhkan dan relevan dengan kebutuhan dari konsumen. Mereka saya lihat tingkat perkembangan dari penjualan produknya sangat tinggi. Bahkan beberapa pelaku tidak hanya menjual melalui marketplace, contohnya, tapi mereka juga membangun tim penjualan mereka, baik melalui reseller atau digital distributor mereka gitu ya. Jadi itu juga beberapa melakukan, dan beberapa bahkan gitu ya sudah mencapai di posisi top 3 di kategorinya. Berdasarkan temuan-temuan memang masih didominasi oleh brand-brand yang sudah established jika dibandingkan dengan brand baru gitu ya. Jadi kisaran brand-brand baru itu sekitar 30% bisa menguasai market di ranah online. Nah, ini tentunya sangat menarik gitu ya, sangat menarik. Kenapa? Karena memang kecepatan dan juga adaptasi dari pemain-pemain baru ini biasanya lebih cepat gitu ya, dan juga mereka secara organisasi karena mereka begitu masuk ke ranah online, mereka fokus di sana gitu ya, menjadi satu kekuatan tersendiri sehingga mereka bisa bersaing dengan pemain-pemain yang sudah established. Memang kalau dilihat dari tingkat persaingan, apa sih yang menjadi konsen gitu ya, konsumen ketika memilih suatu produk? Biasanya ada beberapa faktor, Bang Kormen. Jadi biasanya satu adalah faktor harga gitu. Faktor harga ini sangat berpengaruh gitu ya. Yang kedua adalah faktor kualitas produk gitu ya. Nah, kualitas produk ketika konsumen sudah pernah berbelanja, tentunya mereka sudah tahu gitu ya. Tapi ketika konsumen belum berbelanja, biasanya kita bisa memberikan faktor kepercayaan melalui review dari konsumen lain, atau melalui influencer, atau melalui testimoni-testimoni yang kita bisa lakukan. Yang ketiga tentunya adalah faktor promosi, itu juga sangat berpengaruh ya. Jadi memang keberadaan promosi di ranah digital sudah tidak bisa terelakkan gitu ya. Ketika kita lihat YouTube muncul sebuah iklan gitu, ketika lihat sosial media feed-nya selalu muncul, kita lihat ke TikTok pun demikian, ataupun kita mengakses melalui mesin pencari itu juga muncul, atau kita membaca konten-konten melalui berita dan lain sebagainya, itu juga semakin menambah kepercayaan dari konsumen. Nah, selain itu tentunya adalah faktor brand. Faktor brand itu juga sangat berpengaruh. Artinya ketika mereka memiliki reputasi yang baik, tingkat awareness-nya bagus gitu ya, dan juga memang konsumen tidak ada dari konsumen feedback negatif gitu ya terhadap apa yang mereka sudah melakukan transaksi, tentunya ini akan menjadi satu penentu juga. Review dan rating di era digital saya kira sangat berpengaruh gitu ya. Saya kira itu. Makasih. Ya, terima kasih atas penjelasannya Pak Tri Raharjo. Ini masih ada 2 pertanyaan lagi gitu kan. Namun pertanyaan ketiga ini saya rasa tadi sudah dijawab juga oleh Pak Tri Raharjo gitu ya. Mengenai bagaimana pengaruh ulasan gitu ya. Apakah membantu konsumen dalam memperoleh produk berkualitas. Ini barangkali saya ajukan pertanyaan yang kedua. Soal aktivitas pencarian brand di ranah digital. Bagaimana menentukan skor pemenang, Pak Tri Raharjo? Selain pencarian digital, bagaimana menentukan tingkat transaksinya? Nah, kalau kita lihat memang setiap konsumen itu ketika mencari suatu produk, tentunya mereka biasanya mencari kategorinya. Jadi misalkan cincin emas gitu ya, berarti kan kategori cincin emas itu yang kita harus muncul di ranah mesin pencari kalau dari sisi brand. Yang kedua biasanya mereka lanjut ke brandnya. Jadi misalkan toko emas Nusantara dia akan menjual cincin emas, jadi kita bisa juga mencantumkan itu. Nah, kata kunci itu menjadi satu hal yang penting, artinya bagaimana konsumen aware terhadap brand yang kita miliki. Nah, itu kita bisa ukur melalui berbagai layanan yang sudah sudah disediakan gitu ya melalui mesin pencari. Nah, semakin banyak ulasan dari brand tersebut dari berbagai kata kunci, itu akan semakin meningkatkan ulasan dari brand kita. Semakin diulas oleh netizen atau oleh media atau oleh pihak produsen sendiri, tentunya
tingkat awareness dari produk dan layanan kita atau brand kita itu akan semakin tinggi. Itu yang pertama, itu sangat penting. Tapi juga ada yang natural, artinya bagaimana brand kita menjadi top of mind secara digital, ini juga penting. Artinya ketika kita ingin mencari cincin emas gitu ya, ingatnya langsung Semar Nusantara. Nah, ketika kita melakukan searching misalkan ya, muncul website dari Semar Nusantara misalkan. Nah, itu kan menambah confident kita untuk kita mencari informasi lebih detail. Begitu kita klik informasinya di situ akan mendapatkan informasi lebih rinci, lebih detail mengenai apa yang kita butuhkan. Nah, tidak hanya sampai di sana, beberapa konsumen biasanya akan melakukan chat langsung ke PIC dari produsen atau pihak brand gitu ya, yang bertugas untuk melayani konsumen gitu ya. Jadi biasanya mereka akan melakukan chat atau melakukan direct link ke official store mereka. Nah, ketika direct link ke official store tentunya akan lebih mudah ya, karena kita lebih confident untuk melakukan transaksi. Nah, ketika kita sudah melihat gitu ya, membandingkan antara satu brand dengan brand yang lain, kecenderungannya konsumen itu akan memutuskan gitu ya. Berdasarkan apa? Berdasarkan review, rating, dan juga transaksi. Nah, kalau kita lihat ya di marketplace itu kan muncul ya berapa jumlah transaksi produk yang terjual dari official store tersebut, berapa yang muncul dari para reseller yang menjual produk tersebut, itu akan muncul. Review dan ratingnya akan muncul, terlihat, sehingga keputusan dari konsumen karena di era keterbukaan ini sehingga akan memudahkan konsumen untuk melakukan pembelian suatu produk. Kenapa? Karena reviewnya bukan lagi dari produsen gitu ya, atau produsen atau dari brand gitu ya, mereka menyatakan yang terbaik atau yang paling bagus gitu ya, atau yang memiliki kualitas terbaik, tapi konsumen yang melakukan review. Saya kira ini menjadi satu hal yang menarik ya, sehingga buat konsumen akan semakin pede untuk melakukan transaksi pembelian di marketplace tersebut. Itu Bang Kormen, terima kasih. Ya. Demikian tadi penjelasan dari Pak Tri Raharjo untuk pertanyaan dari Bang Kormen. Sudah tidak ada pertanyaan lagi dari rekan-rekan media, namun saya ada satu pertanyaan penutup yang akan saya ajukan ke Ibu Fanya dan Pak Tri Raharjo. Bicara mengenai Brand Choice Award di ranah digital, bagaimana sebuah brand menjadi pilihan konsumen di ranah digital. Saya ingin bertanya ke Ibu Fanya, apa sih Bu yang dilakukan oleh Semar Nusantara nih agar setelah hadir di ranah digital, nah produk-produknya juga jadi pilihan masyarakat di ranah digital, Bu? Bagaimana, Bu? Ya, saya kira ya Pak, untuk perhiasan emas ya itu sangat penting sekali bagaimana kita itu selalu mengedepankan kejujuran, ketulusan, dan keterbukaan kepada konsumen kita. Dari situ akan muncul suatu trust ya antara baik dari toko dan juga pembeli si pengguna produk ini. Karena dalam transaksi emas itu adalah transaksi yang berlangsung menjalin hubungan yang sangat lama, karena barang yang mereka pakai itu kapanpun dapat dijual kembali dan itu akan ada nilainya. Jadi dari situlah kepercayaan itu terbangun dengan keterbukaan, harga yang transparan, dan komitmen konsisten kita kepada masyarakat untuk masalah mereka, di mana mengatasi masalah mereka untuk merepair goods-nya, untuk garansinya, untuk harga pasaran emasnya. Di sanalah keterbukaan dan kepercayaan, kejujuran itu yang akan kami kedepankan, sehingga masyarakat sendiri lewat rating-ratingsnya, lewat word of mouth, lewat experience-nya, mereka itu bisa merasakan bagaimana apa sih gitu ya bedanya membeli emas di Semar Nusantara dan mungkin dengan di brand-brand lain yang ada di pasar. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Bu. Pertanyaan terakhir untuk Pak Tri Raharjo, tadi udah dijelaskan panjang lebar gitu ya. Namun barangkali ada kata kunci Pak untuk menjadi brand pilihan konsumen di ranah digital. Selain itu barangkali Bapak Tri Raharjo juga akan mengumumkan siapa-siapa saja brand-brand peraih Brand Choice Award 2022 untuk fase yang keempat ini. Silakan Pak Tri Raharjo. Nah, saya kira kata kunci ketika kita menjadi brand pilihan konsumen, satu adalah membangun
brand awareness kepada masyarakat luas terhadap produk dan layanan yang kita miliki. Itu sangat penting melalui berbagai channel ya, baik melalui sosial media, melalui website, melalui marketplace, atau melalui sarana yang lain. Nah, yang kedua tentunya membangun sebuah reputasi, itu sangat penting. Bagaimana membangun reputasi terhadap brand kita, ini menjadi satu kata kunci kedua. Kenapa? Membangun kata reputasi ini tentunya baik dari persepsi dari konsumen yang kita sudah jaga sekian lama supaya mereka terpuaskan dengan produk dan layanan yang kita miliki. Juga reputasi dari pihak ketiga tentunya membangun kedekatan dengan teman-teman media itu juga sangat penting. Bagaimana media relation itu juga harus tetap dijaga supaya brand kita tetap baik di mata masyarakat dan juga di mata media. Yang ketiga tentunya kita harus membangun sebuah channel penjualan. Nah, ketika membangun sebuah channel penjualan, tentunya kita harus total di sana. Nah, kita membuka berbagai channel di berbagai official store karena kemudahan sekarang dengan berbagai official store-nya tentunya kita bisa menampilkan produk dan layanan kita gitu ya melalui berbagai official store yang ada. Nah, tidak hanya sampai di situ, tapi juga kita harus memberikan foto, video yang menarik dan juga penjelasan mengenai produk dan layanan kita yang kita jual dengan dengan tepat gitu ya, sesuai dengan target konsumen yang kita bidik supaya konsumen dapat memahami secara utuh gitu ya. Nah, tentunya yang keempat adalah membangun edukasi mengenai produk dan layanan itu sendiri. Kenapa? Karena membangun edukasi itu sangat penting, terlebih di era digital gitu ya. Tentunya kita tidak langsung memilih suatu brand. Biasanya kita melakukan edukasi terlebih dahulu. Nah, biasanya ketika kita sudah melakukan edukasi, baik melalui berbagai artikel, baik melalui berbagai video, baik melalui sosial media dan lain sebagainya, tentunya konsumen akan merasa lebih engage, lebih memiliki relationship yang baik gitu ya. Nah, ketika mereka sudah menyatakan memutuskan untuk melakukan pembelian, buat suatu hal yang dipermudah bagaimana mereka melakukan transaksi, baik dari sisi pembayaran, baik dari sisi pengiriman atau dari garansi tertentu. Itu saya kira sangat tepat untuk kita lakukan supaya kita tetap menjadi brand pilihan. Nah, ketika mereka sudah menjadi konsumen, tentunya inilah titik selanjutnya bagaimana mereka membuat repeat melakukan pembelian terhadap produk atau jasa yang kita jual. Nah, tentunya pelayanan terbaik menjadi satu kunci. Nah, price tentunya menjadi satu hal yang perlu kita sesuai dengan positioning yang kita miliki dan kualitas yang kita miliki. Ini menjadi sensitif, tapi kita harus tetap berada di posisi kita, gitu. Itu sangat sangat penting. Dan juga lakukan engagement setelah itu supaya mereka tetap brand kita tetap di hati mereka. Saya kira itu, Mas Agus, 5 poin itu yang harus diperhatikan ketika brand kita tetap menjadi brand pilihan konsumen dari masyarakat Indonesia. Sehingga review, rating itu menjadi alat kontrol kita untuk perbaikan-perbaikan secara internal. Ya, demikian tadi rekan-rekan media kegiatan virtual press conference Brand Choice Award 2022 yang diselenggarakan oleh infobrand.id bekerja sama dengan Trust & Co Indonesia. Sebagai penutup akan saya undang lagi Ibu Fanya Kutama untuk berfoto bersama dengan Pak Tri Raharjo. Ya, saya hitung 3, 2, 1. Ya, sekali lagi 3, 2, 1. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih juga kepada rekan-rekan media yang telah bersedia hadir dan masih stay hingga akhir dari virtual press conference pada siang hari ini. Tak lupa saya ucapkan kepada para pemenang penghargaan Brand Choice Award 2022, semoga prestasi ini menjadi motivasi bagi perusahaan dan brand dalam menjalankan aktivitas di ranah digital dan menjadi brand pilihan konsumen Indonesia. Saya Agus Arianto, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.